Masih pada semangat gak nih? Harus semangat dong ya, kan udah makan. Selanjutnya kita lanjutkan kepada lomba pidato bahasa Indonesia. Langsung saja kita panggil peserta lomba pidato urutan pertama atas nama Dirga Ramadil Wirayuga. Waktu dan tempat kami persilakan. Persiapan. Peserta selanjutnya Muhammad Fahri. Apa kabar semuanya? Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan pidato yang bertemakan tentang santri siaga jiwa raga, menjaga agama dan membela bangsa negara. Tanpa berlama-lama, dan saya mula dengan bacaan basmalah serta salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat pimpinan lembaga Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tembelian serta keluarga, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang hadir pada malam hari ini, serta teman-teman semua, yaitu para santri muda Indonesia. Pertama-tama dan yang paling utama, puja puji syukur kita haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga dengan salawat serta salam kita curahkan atas junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita sudah memperingati Hari Santri Nasional. Tetapi pertanyaannya, apa sih makna Hari Santri itu dan mengapa kita perlu memperingatinya? Oleh karena itu, marilah kita simak bersama sejarahnya. Sejarah di mana Hari Santri dan perjuangan mereka. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, di mana pada saat itu Indonesia baru saja merdeka 2 bulan. Umur yang begitu muda bagi merdekanya sebuah bangsa. Terdapat seorang tokoh ulama besar, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, selaku pendiri organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau mengeluarkan semboyan berupa resolusi jihad. Apa sih resolusi jihad itu? Resolusi jihad itu adalah fatwa atau seruan keagamaan yang menyatakan bahwa mempertahankan atau menjaga demi mempertahankan bangsa Indonesia demi mempertahankan dan memperjuangkan tanah Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan bangsa ialah hukumnya fardu ain atau kewajiban pribadi bagi setiap muslim, terutama di daerah-daerah yang terancam. Seruan ini langsung tersebar luas, terdengar oleh telinga-telinga santri, sehingga membakar semangat para santri, kiai serta rakyat.
untuk melawan penjajah Belanda dan sekutu yang hendak kembali menjajah Indonesia, di mana setelah melaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Puncaknya terjadi pada 10 November di Surabaya pada tahun 1945, di mana di Surabaya terjadi pertempuran yang begitu dahsyat. Banyak jiwa yang berkorban, ribuan santri dan rakyat gugur. Walaupun begitu, mereka berhasil memukul kembali pasukan penjajah serta mempertahankan kembali kemerdekaan bangsa Indonesia. Mungkin jika kita tanpa mereka, kita tidak bisa merasakan nikmatnya hidup mereka hingga saat ini. Begitu juga dengan santri. Santri bukan hanya sekedar pahlawan, tetapi juga penjaga ilmu dan akhlak. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu ta'maluna khabir, yang dimana artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang engkau kerjakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam pepatah lainnya, ubbul watani minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Itulah mengapa jika kita menjadi santri, kita harus berilmu, berakhlak mulia, dan juga cinta kepada negeri ini. Sekarang kita berada di zaman yang sudah semakin berkembang, di mana teknologi sudah semakin canggih. Walaupun begitu, kita santri sekarang belajarnya pakai laptop, pakai komputer, bisa ikut lomba karya tulis ataupun mengcoding. Dan kita juga dihadapi dengan tantangan-tantangan global. Begitu juga kita sama seperti perjuangan santri zaman terdahulu, di mana mereka tidurnya di musola, makan selalu seadanya. Walaupun begitu, mereka memiliki semangat yang begitu luar biasa, selalu mengaji siang malam, tunduk kepada kiainya, serta selalu siap mengangkat senjata demi membela bangsa negara. Wahai hadirin yang berbahagia, serta teman-teman santri Indonesia, saya ada sedikit pesan, yaitu peringatan Hari Santri ini bukan hanya sekedar seremonial biasa, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang begitu besar. Marilah kita isi Hari Santri ini dengan semangat belajar yang luar biasa, baik menuntut ilmu agama ataupun ilmu dunia, menjaga akhlak dan adab dimanapun kita berada. Begitu juga menjauhi hoax, permusuhan, dan perpecahan yang ada di sekitar kita, serta menjadi santri yang aktif, kreatif, inovatif, bermanfaat, serta cinta kepada negeri ini. Begitu, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pidato kali ini. Sebelumnya saya ada pidato sedikit. Sebelumnya saya ada sedikit pantun. Semoga pantun ini bisa menjadi penyemangat untuk kita semua pada malam hari ini. Beli sarung di pasar pagi, lalu singgah ke warung nasi. Santri bukan hanya sekedar mengaji, tetapi juga pejuang sejati. Oh, wahai mentari yang bersinar begitu terang, membawa harapan di awal minggu. Santri, marilah kita menjadi santri yang cemerlang untuk agama dan bangsaku. Begitu saja kekurangan dan kelebihannya, saya memohon maaf karena kekurangan itu datang pribadi dari dalam diri saya. Dan
kelebihan itu semata-mata datang berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kami berkah ilmu juga rahmat Engkau, dan jadikanlah kami santri yang bermanfaat untuk generasi Islam yang maju. Amin Allahumma amin. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa diterapkan serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua hingga ke depannya. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Keren kan pidatonya? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, karena yang pertama itu keren, yang selanjutnya harus lebih keren ya. Mari kita sambut peserta nomor urut 2 atas nama Muhammad Fahri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Persiapan peserta selanjutnya Firlandi Amanda Ardilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Saiful Anam SPDI serta pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tablian. Dan saya hormati juri-juri di sini. Tidak lupa juga kita panjatkan puji dan syukur kita hadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Saya berdiri di sini akan membacakan pidato singkat tentang kebersihan. Jadi santri itu harus menjaga kebersihan karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jika tempat itu bersih akan terasa nyaman dan terhindar dari penyakit. Jika santri melihat sampah, maka segera diambil, biar halaman tidak terasa kotor. Santri itu harus rajin piket. Jadi santri itu jangan bermalas-malas untuk melaksanakan piket. Santri itu jika santri menemukan sampah harap dimasukkan ke tong sampah. Karena jika tidak dimasukkan akan semakin banyak akan menjadi penyakit.
penyakit itu sangatlah berbahaya. Kita kena penyakit akan mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Langsung saja kita lanjutkan ke peserta yang selanjutnya, yaitu Ananda Firnandi Amanda Ardilis. Waktu dan tempat kami persilakan. Persiapan peserta selanjutnya atas nama Wulan Nadia Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji-puji Allah. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini saya akan memberikan pidato singkat tentang manfaat mondok. Mondok adalah manfaat mondok adalah cara agar ketika kita di pondok kita akan diajarkan disiplin, mengaji dan belajar. Mungkin bila kita di rumah, pasti kita akan malas-malasan dan melawan orang tua. Jika kita di sini, kita akan diajarkan disiplin dan hormat kepada orang tua, dan ibu dan status ustazah. Mungkin kalau kita di sini jika kita di sini kita dapat pandai mengaji, belajar dan mengingat jasa orang tua. Mungkin jika kita di rumah kita tidak mengetahui perasaan orang tua ketika kita bermalas-malasan. Jika kita di sini, orang tua kita akan merasa senang dan bekerja dengan tenang. Karena mungkin setiap kita di rumah bermain game, malas-malasan, keluar rumah sampai jam malam. Mungkin kita di sini mengaji, belajar, dan bersekolah. Jika nilai-nilai kita di sini tinggi, mungkin orang tua kita akan tenang dan senang. Jika kita tidak mendapatkan nilai rendah, mungkin orang tua kita akan sedih karena sudah memberi SPP kita di sini.
jika kita di sini mungkin kita mendengarkan guru walaupun kita biasanya agak tidur di kelas. Misalnya ditegur guru, kita nggak usah membantah, mendengarkan perintah guru. Mungkin begitu saja. Bila ada kekurangan, mohon maaf, dan bila ada kelebihan mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat gak nih? Nah, tadi kan udah pada laki-laki, berarti sekarang giliran yang perempuan yang maju. Mari kita sambut peserta urutan nomor 4 atas nama Wulan Nadia Safira. Waktu dan tempat saya persilahkan. Persiapan peserta selanjutnya, Safa Al-Sidika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Syekhul Anam SPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian. Yang terhormat pada para dewan juri, ustadz dan ustazah serta santri pengabdian dan santri senior. Dan santriwan dan santriwati yang selalu dibanggakan. Pada kesempatan malam ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Larangan Berpacaran. Sebuah paduan hemat energi dan emosi. Kenapa hemat energi? Ada yang tahu? Ya, coba abang-abang dan kakak-kakak pikirkan. Pacaran itu boros energi. Yang pertama, boros pulsa buat teleponan sampai tengah malam. Yang kedua, boros paket data buat video call tiap jam. Dan yang ketiga, boros bensin buat nganterin pasangannya jemput sana sini. Belum lagi boros tenaga buat mikir, dia lagi sama siapa ya? Kenapa chat aku cuma di red doang? Dia udah makan apa belum ya? Sampai-sampai tenaga dan pikiran kita pun habis hanya untuk memikirkan hal yang belum tentu jadi jodoh kita. Saya punya ilustrasi nih. Bayangkan pacaran itu seperti ikan roti. Dibuka, dijilat, lalu dicelupin, tapi nggak dimakan-makan. Begitu juga dengan pacaran, hubungannya jalan terus, tapi nggak tahu arah tujuannya kemana. Pacaran lama-lama kok malah kayak magang jadi satpam buat jagain pacar dari gebetan lain, magang jadi tukang ojek buat jemputin dia sana sini, beli skincare, beli jajan.
kita. Dapat pacar kita maksudnya. Sakitnya tuh di mana coba? Ada yang tahu? Jadi yang masih punya pacar, segeralah putusin pacarnya. Karena kan udah dijelasin di surah Al-Isra ayat 32, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan jalan terburuk. Berarti kalau kalian abang-abang sudah tahu kan kalau pacaran itu haram. Tapi kok masih banyak dari jutaan manusia di Indonesia ini masih banyak yang melanggar. Pacaran itu juga suka buat kita lupa diri. Dulu rajin sholat, sekarang malah rajin scroll media sosial pacar. Dulu rajin ngaji, sekarang malah sering spam chat pacar. Dulu rajin belajar, sekarang malah rajin bolos gara-gara pacarnya ngajak nonton. Jangan sampai gara-gara pacaran kita jadi lupa sama yang menciptakan kita. Ingat, offline gue dari Allah itu lebih indah daripada spam chat pacar. Dan sholat 5 waktu, quality time, itu lebih berharga daripada sholat 5 waktu itu lebih berharga, quality time itu lebih berharga daripada nongkrong sama pacarnya di kopel. Jadi pacaran itu jadi teman-teman sekalian, jadi teman-teman sekalian yang belum pacaran, selamat, kalian telah menghindari dari jebakan-jebakan Batman. Yang masih punya pacar, tenang. Yang masih punya pacar, tenang, masih banyak waktu untuk kalian bertobat.
Jadi buat abang-abang dan kakak-kakak yang masih punya pacar, segera putuskan pacarnya sekarang juga. Daripada waktu kalian untuk dihabiskan untuk pacaran, mending waktu itu digunakan untuk belajar, mengejar cita-cita. Oke, habis waktunya. Cukup sekian pidato dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Langsung saja kita panggil peserta selanjutnya, Safa Al-Sidika. Waktu dan tempat kami persilakan. Persiapan peserta selanjutnya atas nama Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kiai Syaful Anam SPDI selaku pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Iman. Yang saya hormati Dewan Juri yang hadir pada malam ini, dan yang saya banggakan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Modern Al-Iman. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan pidato singkat dengan tema perjuangan para ulama yang berjudulkan Keretakan pada Pondok Pesantren. Terdengar tidak sinkron sih, tapi mau bagaimana lagi, itu yang ada di otak Safa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Safa akan buka pidato Safa yang berjudul Keretakan pada Pondok Pesantren. Pesantren adalah tempat di mana kita melakukan banyak hal-hal yang sangat mulia. Bayangkan betapa indahnya jika pesantren diisi dengan manusia-manusia yang memiliki adab yang sangat tinggi, tanpa diisi oleh manusia yang memiliki adab di bawah kaki. Bayangkan betapa rusaknya, betapa hancurnya pesantren kita jika diisi oleh manusia-manusia yang memiliki adab yang sangat buruk. Bayangkan perjuangan ulama, perjuangan para kiai menuntun kita, memberikan jalan kepada kita untuk menjadi santri yang sangat mulia, hancur begitu saja di tangan para santri yang sangat tidak bertanggung jawab. Bayangkan betapa sedihnya para kiai melihat pondok pesantrennya hancur begitu saja di tangan para santrinya semua. Marilah santriwan dan santriwati yang insya Allah teladan, marilah kita membangun pesantren kita menjadi pesantren yang sangat mulia. Jangan biarkan pesantren kita hancur begitu saja di tangan kita sendiri. Mungkin cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangnya datang dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita sambut peserta selanjutnya,
atas nama Zidan kelas 9 MTS. Peserta selanjutnya atas nama Muhammad Zaidan Zidnafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdahu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang terhormat Bapak Kiai Syaiful Anam SPDI, selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Aliman Tablian. Yang terhormat Ustadz Ustazah, para dewan juri, serta hadirin sekalian, para pejuang ilmu, tunas-tunas harapan bangsa yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat diberi kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dengan cahaya ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, kita berdiri di sini bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai bagian dari sebuah proses besar yang disebut peradaban. Peradaban tidak dibangun oleh emas ataupun batu, tetapi oleh pikiran yang tercerahkan dan hati yang terdidik. Seringkali kita menyempitkan makna pendidikan hanya sebatas bangku sekolah, kurikulum yang padat, dan kertas ujian. Padahal hakikat pendidikan jauh lebih luas dan mendalam. Pendidikan adalah proses umur hidup, sebuah perjalanan spiritual dan intelektual yang bertujuan menjadikan kita manusia yang utuh dan bermanfaat. Kita sebagai umat beragama, mencari ilmu adalah kewajiban yang telah digariskan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam sendiri, telah menjanjikan derajat yang tinggi bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kulladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini adalah janji yang pasti. Itu adalah timbangan yang membedakan. Semakin tinggi ilmu dan iman seseorang, maka semakin tinggi pula martabat dan derajatnya di mata Tuhan dan semua manusia. Mengejar ilmu bukan hanya untuk di dunia, tapi untuk kemuliaan abadi. Pendidikan formal mengajarkan kita tentang matematika dan fisika, tetapi pendidikan sejati mengajarkan kita tentang moral dan etika. Di dalam kelas kita mempelajari hukum Newton, tetapi di lingkungan sekolah kita mempelajari hukum empati, kejujuran, serta keadilan. Generasi hari ini menghadapi badai informasi yang luar biasa. Tanpa fondasi pendidikan moral dan karakter yang kuat, kecerdasan intelektual atau IQ saja akan sia-sia, bahkan bisa berbahaya. Pendidikan yang holistik atau menyeluruh membentuk akhlak, mengajarkan kita
cara memilih kebenaran dari kabar bohong dan menjadikan kita individu yang bertanggung jawab. Kita hidup di tengah era disrupsi, di mana robot dan kecerdasan buatan mulai mengambil alih banyak pekerjaan. Kompetisi global menuntut kita tidak hanya cerdas, tetapi juga adaptif, kreatif, dan inovatif. Lulusan yang dibutuhkan hari ini bukan hanya lulusan yang memiliki ijazah, tapi lulusan yang memiliki keterampilan abad ke-21. Kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta kreativitas. Pendidikan membekali kita dengan soft skill dan hard skill. Ini menjadikan kita bukan hanya sebagai penonton, namun sebagai pemain utama dalam panggung masa depan dunia. Hadirin yang berbahagia, jadikanlah momen ini sebagai pengingat. Proses pembelajaran tidak berakhir saat wisuda atau saat berbunyi. Pembelajaran sejati adalah yang tidak pernah padam. Carilah ilmu sampai pelosok dunia, bacalah buku, berdiskusilah, dan yang terpenting praktikkanlah ilmu yang kawan-kawan sekalian dapatkan. Marilah kita teguhkan komitmen untuk terus berjuang dalam medan ilmu. Pendidikan adalah kunci emas yang membuka pintu masa depan, pintu kemuliaan, dan pintu peradaban. Mari kita manfaatkan setiap detik yang kita miliki untuk meningkatkan diri, karena depan bangsa ini terletak pada pundak orang-orang yang berilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kekuatan, kesabaran, dan hidayah, serta menjadikan kita manusia yang beriman, berilmu, dan bermanfaat bagi sesama. Mungkin juga sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita sambut peserta selanjutnya, Saudara Muhammad Zaidani Zidnafan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Persiapan peserta selanjutnya atas nama Afgan. Cek. Sila. Pergi ke warung beli semangka. Cek. Ulang. Pergi ke warung beli semangka. Pulang-pulang membawa senyum senja. Aku salam, gak minta apa-apa. Cuma nunggu kamu jawab biar ada rasa, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad wafaqa li'ilmi khairil hittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi sya'in linahwihi فأصربت معنى ضمير الثاني فأصرب بالهذا في الحنان الصلاة مع صلائك على النبي الصالح أما بعد. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Iman beserta keluarganya, yang saya hormati asatidz wa ustazat, yang saya hormati juga dewan para juri, dan tak lupa kepada kawan-kawan yang saya cintai ini.
Pertama-tama yang paling utama, mari kita curahkan puji syukur kita kepada Rabbi Ilahi, Sang Maha Pencipta yang menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa gantungan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya hingga kita bisa berkumpul fastabiqul khairat di tempat yang insya Allah al-mubarakah ini. Amin ya Rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Habib tertinggi anti korupsi, pujaannya kota Madinah, buah hatinya Siti Aminah, ayahandanya si Fatimah dan pasangannya Siti Khadijah, yakni Al-Habibana Al-Maulana Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladanya hingga akhir zaman. Berdirinya saja di sini bukannya ingin berpidato layaknya seperti Insinyur Soekarno, tapi berdirinya saya di sini atas nama Muhammad Zaidan Yazid Napan yang tampan menawan bagaikan syahrotan, yang akan membawakan sepatah dua patah yang insya Allah al-mubarakah yang berjudul Santri untuk Negeri. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Harus kita ketahui pada tanggal 22 Oktober bukan hanya sekedar tanggal biasa di dalam kalender kita, namun ini adalah hari yang mengingatkan kita pada suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu saat fatwa revolusi jihad dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1945. Pada saat itu negeri kita dalam keadaan genting, para penjajah kembali ke negeri kita hanya untuk merebut kembali kemerdekaan kita yang baru saja diproklamasikan. Namun dari pelosok-pelosok negeri muncullah para pejuang sarungan, bukan dengan seragam militer, bukan pula dengan senjata canggih, tapi mereka pergi ke medan tempur hanya menggunakan peci hitamnya, sarung di pinggangnya, dan senjata bambu runcing di tangannya. Tapi mereka memiliki tekad yang sangat luar biasa. Bendera-bendera santri berkibar, panji-panji harapan menyala, tak gentar oleh peluru, tak mundur oleh meriam, karena mereka yakin bahwasanya membela tanah air itu sebagian daripada iman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma qatala dinihi ahlihi fahuwa syahid, wa ma qatala ahlihi bahwa syahid, wa ma qatala dinihi bahwa syahid." Barang siapa yang mempertahankan hartanya, keluarganya, serta agamanya, lalu ia mati, maka ia mati syahid. Hadis riwayat Abu Dawud. Santri tatkala itu bukan hanya sekedar murid ngaji saja, tetapi mereka adalah pejuang agama dan negara yang melangkah dengan keimanan dan juga kekuatan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan anak muda zaman sekarang? Apakah kita masih membawa semangat itu? Dan apakah kita siap menjadi santri masa kini yang melawan penjajah modern, bukan dengan senjata tetapi dengan ilmu, akhlak, dan teknologi? Siap enggak? Alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati, zaman ini sangat sudah berbeda. Para penjajah tidak lagi dengan perahu perang, namun membawa kultur yang sangat membosankan, dengan konten-konten yang merusak pikiran dan gadget yang melunturkan akhlak. Anak zaman sekarang banyak sekali yang tahu nama artis-artis Korea tapi lupa dengan nama ulamanya. Sering tahu viral di TikTok joget-jogetan, Velocitian, tren apa lagi? Pet pelupet, pipet angka 1. Pengguna garam ci. Nah, bahkan sering kumpul-kumpulan sama anak skena-skenaan, starboyan, pergi ke biliar, main biliar, tapi belum tentu pergi ke musola untuk ibadah. Bahkan anak zaman sekarang banyak sekali yang ikut-ikutan geng-geng motor-motoran, balap-balapan, pakai CS, pakai JTX, digebar-gebar. Gimana suaranya? Gitu suaranya ya. Santri tidak boleh melek, santri harus melek digital namun tetap kuat iman. Santri harus bersaing secara global namun tetap berpijak dalam ajaran Tuhan.
Hadirin yang saya hormati, mari kita ambil dari pelajaran sejarah. Jikalau santri dulu mengangkat bambu runcing, sekarang kita mengangkat pulpen, buku, dan kreativitas. Jikalau santri dulu menumpahkan darahnya untuk negara, tapi kita bisa membela negara sekarang dengan kreativitas dan kontribusi di tengah masyarakat. Maka dari itu, janganlah sepelekan dirimu. Santri bukan sosok kuno, santri adalah masa depan Indonesia. Santri bukan hanya milik pesantren, tapi santri adalah harapan umat dan bangsa. Mari oleh sebab itu, mari kita banggakan dan serukan semangat 22 Oktober bahwasanya negara dan agama adalah satu napas perjuangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena itu dari kebodohan saya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya, hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air itu sebagian daripada iman. Syukron kasyiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Keren banget kan pidatonya? Kalau keren, beri tepuk tangan dulu dong. Mari kita lanjut ke peserta selanjutnya atas nama Afgan. Persiapan Jiotara Ronaldo Wibowo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf ya datangnya telat, soalnya tadi di daerah Mesir ini macet. Iya, lupa. Ini pegangkan serban saya ini. Pegangan ya. Oh ya, kamu, bukan saya pegangan juga nih. Pegangan ya. Tanpa berserang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi annama alaina ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bang, sedang ngomong? Jadi datangnya saya ke sini gara terpaksa, agar gara ada undangan tadi sama orang di belakang saya ini. Bang, ya. Gitu. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Modern Aliman Tebelian, Bapak Kiai Syaifulana MSPDI beserta keluarga, dan rekan juri yang hadir pada acara malam kali ini, dan ustadz dan ustazah serta santri pengabdian, dan yang saya muliakan Bapak Kiai dan Ibu Nyai yang menjadi payung dan hala kita, dan yang tak lupa saya banggakan dan yang saya cintai rekan-rekan santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya ini kita dapat berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025.
sebenarnya acaranya hari kemarin, tapi ya udahlah. Hari kemarin bukanlah sekedar hari libur, melainkan pengakuan resmi negara atas peran historis yang tak terbantahkan dari para kiai dan santri. Kita mengenang momen heroik resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sebuah seruan yang membangkitkan semangat perlawanan seluruh umat Islam di Nusantara yang berpuncakan pada pertempuran Surabaya 10 November 1945. Para santri saat ini membuktikan cinta tanah air adalah sebagian dari iman, atau yang biasanya disebut hubul waton minal iman. Para santri itu terbagi menjadi dua, para santri penjaga agama dan para santri penjaga negara. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Setelah semangat jihad mereda, kini tiba kita saatnya mengobarkan jihad intelektual, esensi keberadaan seorang santri, yaitu adalah talabul ilmi atau pencari ilmu. Loh, apa? Tegak. Kita dididik untuk memahami ilmu itu adalah kunci Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'lamuna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Saya beringat, jika saya bilang siapa kita, santri Nusantara. Jika saya bilang NKRI harga mati. Jika saya bilang bela kiai sampai mati. Fahimtum? Oke, 1, 2, 3. Siapa kita? Siapa kita? NKRI bela kiai. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, marilah kita kembalikan tekad terdahulu yang bekerja keras dalam mencari ilmu dan bekerja keras dalam mengabdi untuk negara. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan taufik dan hidayahnya agar kita menjadi santri yang berguna bagi nusa dan bangsa. Bodyguard, mana itunya? Agak lupa sedikit. Apa ini? Ya. Selamat Hari Santri Nasional mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya itu mohon maaf, soalnya agak gugup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Keren banget kan? Iya dong, kan ustadznya dari Mesir. Kasih tepuk tangan dulu dong. Langsung saja kita panggil peserta selanjutnya. Ananda Gio Tara Rinaldo Wibowo. Waktu dan tempat kami persilakan. Peserta selanjutnya atas nama Nur Syifa Ramadhani.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti terangnya matahari. Baiklah, berdirinya saya di sini bukanlah seorang predator yang suka mempermainkan banyak hati wanita. Bukan pula seorang komentator yang suka banyak bicara ketika pertandingan bola. Betul? Apalagi seorang pelakor yang suka merusak hubungan rumah tangga. Namun berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya menuntut ilmu bagi kita semua. Santriwan dan santriwati yang saya banggakan, manfaat menuntut ilmu bagi kita semua itu sangatlah besar. Dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui arti dan tujuan kehidupan di dunia serta meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu dan orang-orang yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ilullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepadanya dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang engkau laksanakan. Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat ke-11. Oleh karena itu Islam telah mengajarkan kepada kita semua untuk semangat belajar dan menuntut ilmu. Selagi nyawa masih menempel di badan, tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Dengan bekal ilmu dan pengetahuan, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hanya orang-orang yang tidak bersyukur dan orang-orang yang tidak ingin masa depannya baik yang tidak mau menuntut ilmu. Demikianlah pidato singkat dari saya tentang menuntut ilmu. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya
umumnya untuk kita semua. Sebelum saya meninggalkan tempat ini, saya ada pantun. Pergi belayar ke Balikpapan, perahu melaju melalui lautan. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Gak kalah keren juga kan? Beri tepuk tangan dulu dong. Tadi kan datang disambut, pulang juga harus tepuk tangan. Kita sambut peserta selanjutnya atas nama Nur Sifa Ramadhani. Berikan tepuk tangan yang meriah. Peserta selanjutnya atas nama Aida Asmi Savana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di aula yang penuh barokah ini. Tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu, dan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti terangnya cahaya matahari. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian, dan yang saya hormati Ustadz Ustazah serta Dewan Juri yang berkenan hadir pada malam hari ini. Baiklah, di sini berniat kakak-kakak, abang-abang. Berdirinya saya di sini itu buat menyampaikan satu pidato. Ada yang tahu nggak nih pidatonya apa? Jadi pidato yang saya sampaikan pada malam hari ini itu berjudul tentang pentingnya menuntut ilmu bagi kita semua. Nah, sama abang-abang tahu nggak nih pentingnya ilmu itu penting banget tahu bagi kehidupan kita. Ada yang tahu nggak manfaat menuntut ilmu itu apa? Apa kak? Apa? Jadi manfaat menuntut ilmu salah satunya itu bisa Jadi manfaat menuntut ilmu itu salah satunya bisa kita tuh jadi tahu tujuan kita hidup di dunia itu apa. Kakak-kakak sama abang-abang ada yang tahu nggak tujuan kita hidup di dunia? Tujuan kita hidup di dunia itu untuk beriman kepada Allah tahu. Nah, selain itu kita juga bisa meraih kemuliaan di sisi Allah. Kakak-kakak sama abang-abang mau nggak nih
meraih kemuliaan di sisi Allah. Pasti mau kan? Maka dari itu, abang-abang sama kakak-kakak menuntut ilmu terus ya sampai tua. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di antaramu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu lakukan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 58. Maka dari itu, Islam mengajarkan kita untuk tetap semangat mencari ilmu. Selama nyawa masih menempel di badan, kita harus tetap mencari ilmu ya kak, bang. Gak boleh males-malesan. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penampilan yang terakhir dari Aida Asmi Safana. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Saiful Anam SPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Tebelian. Yang terhormat kepada Ustadz dan Ustazah serta kakak-kakak pengabdian serta santriwan dan santriwati yang selalu dibanggakan. Hadirin yang berbahagia, berdiri saya di sini bukan hanya sekadar berdiri karena tidak diberi kursi, tapi juga karena berpidato. Saya akan membawakan judul dengan yaitu 3B, beradab, berilmu, dan bersaing. Hadirin yang berbahagia, di era dengan penuh kemajuan digital, ada yang tahu itu apa digital? Bukan digital TV ya, tapi digitalisasi. Digitalisasi adalah proses mengubah informasi atau aktivitas dari bentuk analog menjadi bentuk digital agar bisa diakses dan disimpan melalui teknologi yang seperti saat ini. Sebagai santri kita memiliki peran yang
strategis untuk memiliki sikap yang beradab, berilmu dan berdaya saing. 3 hal tersebut adalah landasan utama untuk membangun karakter dan masa depan kita. Yang pertama adalah memiliki akhlak yang terpuji. Akhlak adalah cerminan dari iman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Akhlak yang mulia itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu tidak? Contohnya itu seperti jujur, rendah diri, tolong menolong, dan banyak lainnya. Hal tersebut adalah bekal utama untuk menjalani hidup harmonis dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga di era digital seperti saat ini, menjaga adab adalah hal yang sangat penting karena kita berinteraksi bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dan menjaga adab saat berkomunikasi dan menghindari hal-hal negatif yang bisa menyakiti diri sendiri atau bahkan orang lain. Yang kedua, menjadi santri yang berilmu. Definisi berilmu itu yang seperti apa? Berilmu yaitu memiliki penguasaan wawasan yang luas terhadap sesuatu. Bisa diperoleh dari belajar, pengalaman atau bahkan penelitian. Orang yang berilmu tidak hanya mengetahui banyak hal, tapi juga mengerti bagaimana cara menggunakan ilmu yang didapatkan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Ilmu adalah cahaya. Ilmu ada cahaya yang menerangi kegelapan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Rasulullah juga menegaskan betapa pentingnya menuntut ilmu. Beliau bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagai santri, ilmu agama harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Namun, di era digital ini, kita dituntut untuk mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu kita dapat melihat apa? Dapat melihat perubahan zaman atau perkembangan zaman. Dengan ilmu yang kita dapatkan, kita juga dapat menggunakan teknologi yang seperti saat ini. Menggunakan teknologi seperti saat ini itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Contohnya menggunakan alat elektronik yang ada di sekitar kita ini. Dan yang ketiga adalah santri yang berdaya saing di era digital. Berdaya saing itu seperti apa sih maksudnya? Berdaya saing adalah memiliki sikap percaya diri untuk bersaing secara sehat dan untuk menjadi lebih unggul dan bertahan. Kita harus mampu dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri kita sebagai santri yang memiliki adab yang kokoh dan ilmu yang luas. Di era digital ini, kita dituntut untuk menjadi inovatif, kreatif, dan bersaing di tingkat global. Salah satu kunci untuk menjawab semua itu adalah dengan terus-menerus belajar dan mengembangkan kemampuan teknologi. Contoh mengembangkan pengetahuan teknologi itu seperti apa? Apakah membuat velocity di TikTok? Atau membuat sinematik untuk motornya sendiri? Atau yang lainnya?
Yang kemungkinan itu adalah salah satu contohnya. Namun budaya saing di era digital dalam bidang pendidikan itu ada, yaitu menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa Arab agar kita bisa berinteraksi di tingkat nasional. Tidak mungkin kan kita jalan-jalan ke luar negeri menggunakan bahasa daerah. Misalnya kita pergi ke Kamboja, masa kita ngomongnya pakai bahasa Jawa? Masuk akal nggak? Nanti kalau dimakan sama orang Kamboja gimana? Lalu yang kedua adalah menggunakan teknologi digital seperti Microsoft Office, desain grafis, AI, atau apa lagi, ada yang tahu ya? Atau komunikasi lintas budaya. Dan yang ketiga adalah mengikuti lomba atau olimpiade tingkat internasional untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman. Budaya saing di era global adalah mempersiapkan diri untuk berprestasi dan berkontribusi secara luas di tengah perkembangan dunia. Dengan ilmu, kesempatan, keterampilan, dan juga semangat pantang menyerah. Kita harus menjadi generasi yang bukan hanya penikmat atau pengguna teknologi, tapi juga sebagai pengembang atau bahkan penciptanya. Pidato ini dalam rangka apa ya? Ada yang tahu Pak? Memperingati Hari Santri. Hari Santri itu pada tanggal apa ya? Oktober. O-nya apa? Opo ayo tata yang menjadi bangsa. Cukup itu mungkin salah satu hiburan ya, biar nggak garing. Soalnya kalian udah pada ngantuk semua. Tenang kok, saya terakhir. Untuk menjadi santri yang beradab, berilmu, juga bersaing bukanlah hal yang mudah. Karena apa? Ada yang tahu tidak kita kenapa? Langsung saja. Namun dengan niat yang ikhlas, usaha yang konsisten, dan doa yang terus-menerus, insya Allah kita bisa mewujudkannya. Kita harus percaya bahwa santri di era digital ini adalah peluang emas. Waktunya habis. Baik, terima kasih. Mungkin sekian, mau tidak bisa melanjutkannya lagi, kurang lebihnya mohon, sempurnanya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri kita dulu pernah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian penampilan pada malam hari ini. Peserta yang belum maju akan dilanjutkan di malam Sabtu. Kami selaku MC pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalam.